Halo adik-adik, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kakak di channel Bumi Sangkuryang. Nah, kali ini kita lanjutkan belajar matematikanya ya. Kali ini kita akan membahas mengenai membandingkan bilangan pecahan. Sebelum kita membandingkan bilangan pecahan, kalian harus tahu dulu apa itu pecahan ekuivalen atau pecahan senilai. Pecahan senilai itu didapat dari suatu pecahan yang dibagi atau bisa juga dikali ya masing-masing untuk pembilang dan penyebutnya. Untuk contohnya, coba lihat di sini. Ada 1/2 dengan 2/4. Nah, apakah 1/2 dengan 2/4 ini senilai? Bagaimana kita membuktikannya? Boleh dengan cara dikali tadi, atau boleh kita bagi. Salah satunya saja, misalkan yang 2/4-nya bisa kita sederhanakan. Kita bagi ya. Yang ini, yang 2/4, berarti pembilangnya kita bagi sama-sama harus sama dengan yang penyebutnya. Dibagi dengan 2. Yang 4-nya juga kita bagi 2. Berarti ini nanti nilainya adalah 2/2 1, 4/2 ini 2. Nah, berarti kita lihat dengan yang pecahan yang pertama 1/2 sama dengan yang 2/4. Nah, ini dikatakan senilai. Kenapa senilai? Penyebutnya sudah sama. Yang terpenting itu penyebutnya kita samakan dulu. Ya, ini harus sama kan? Yang sudah di bagian tadi. Terus kita cek atasnya. Pembilangnya ternyata sama 1. Ya, pasti berarti nilainya senilai. Kalau kita rubah atau kita sajikan ke dalam suatu bangun datar. Nah, misalkan kakak punya persegi panjang ini dibagi 2, kalian juga pasti sudah tahu kalau ini adalah nilainya 1/2. Kenapa 1/2? Kita lihat bangun yang kuning ini 1 dari 2 bagian ini, makanya 1/2. Nah, untuk yang 2/4, betulkah 2/4 bisa kita sajikan dalam bentuk bangun yang sama seperti ini? Bisa, tapi hanya potongannya saja yang berbeda. Kan 1/4 ini tadi, berarti kalau kita bandingkan dengan 2/4, berarti ada 2 bagian dari 4 potong. Ini baru 2 potong, berarti harus kita jadiin 4 potong semuanya. Ini 1, yang ini kita bagi 1. Masing-masing ada 2. Kita lihat yang kuning, bagian kuningnya kan ada 2. Berarti ini pecahannya yang untuk 2/4 ya. Inilah yang dikatakan dengan senilai. Kita mulai ke soal membandingkan. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Nah, gimana itu? Kalau misalkan soalnya kayak gitu, kita samakan dulu penyebutnya ya. Yang 4 ini kita samakan dengan yang ini. Nanti kalau sudah sama baru kita cek atasnya, pembilangnya. Nah, menyamakannya adalah kita cari KPK-nya. Antara 4 dengan 3, itu KPK-nya adalah 12 ya. Boleh kalian pakai cara sawah, ada yang bilang kan. Nah, misalkan 4 dengan 3. Kita pakai cara sawah, susun seperti ini, sama-sama kita bagi 2. 4 bagi 2 ini dapatnya 2. 3 tidak bisa dibagi, berarti itu turun aja 3. Kita bagi lagi dengan 2. Yang harus kalian ingat untuk membagi pakai cara ini, angka-angka yang di sini harus usahakan bilangan prima ya, jadi jangan loncat-loncat. Usahakan dari 2 dulu, kalau sudah tidak ada bisa dibagi 2, baru dibagi 3. 2 dibagi 2 ini 1, 3 masih tetap, berarti ini tinggal dibagi dengan 3. Ini 1, yang ini 3 bagi 3, 1. Berarti KPK-nya 2 dikali 2, 4. 4 dikali dengan 3, 12. Ya. Ini tadi 2 kali 2, 4. 4 dikali dengan 3, 12. Berarti KPK-nya adalah 12. Kalau kita ganti, sini. Ini untuk yang tadi yang 4, ya, yang 3/4, berarti di sini 12. Di sini 12. Nah, untuk ngisi yang ini gimana? Kita lihat di sini. 12 ini
kita bagi sama 4, hasilnya adalah 3. 3 dikali dengan 3 yang atas ini, hasilnya 9. Nah, sini. Kita lanjut yang 12 ini. 12 dibagi dengan 3 yang ini, hasilnya adalah 4. 4 dikalikan dengan 2, hasilnya 8. Nah, setelah kita lihat bawahnya sudah sama, penyebutnya sudah sama, 12. Ini sudah sama 12, baru kita lihat yang atasnya mana angka yang lebih besar. Pasti yang 9, maka yang lebih besar adalah 9/12. Ini jawabannya ya. Berarti yang besar adalah 3/4. Kalau kita ilustrasikan lagi ke dalam bangun datarnya, 9/12 itu, nih, kakak punya 12 potong bangun datar yang udah dipotong menjadi 12. Kita lihat 9/12 berarti 9 dari 12. Kita arsir aja ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini berarti 9/12. Sedangkan yang satunya lagi 8/12. Ini sama, ada 12 potong, tapi ininya hanya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini 8/9. Sudah jelas sangat kita 8/12. Nah, kita lihat berarti yang paling besar adalah 9 bagian dong, 9 potong dibanding yang cuma 8 potong ya. Kita lanjut nomor 2. Berilah tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan dari pecahan 2/5 dan 1/4. Nah, ini gimana? 2/5 dan 1/4 KPK-nya yang bawah ini, KPK 5 dengan 4 itu adalah 20. Yang sudah bisa silakan. Itu kelipatan 5 dengan kelipatan 4 ya. Berarti dia adalah 20. Kalau kita rubah, berarti di sini 20. Yang ini juga nanti 20. Nah, untuk mengisi atasnya adalah 20 kita bagi sama 5, 4. 4 dikali dengan 2, gitu 8. Ini sama, 20 bagi 4, 5. 5 dikali dengan 1, 5. Nah, bisa kita lihat bahwa yang lebih besar adalah yang 8/20. Berarti ini tandanya adalah lebih besar dari ya. Kalau untuk ini untuk lebih besar, kita kasih. Nah, ini kayak huruf B. Kalau kecil, ini seperti ini kan. Kita kasih juga sebelah kiri. Nah, membentuk huruf K kecil berarti. Jangan kebalik lagi ya tanda itu. Nomor 3. Urutkan bilangan pecahan berikut ini dari yang paling kecil. Kalau tadi kita membandingkan 2 buah pecahan. Kalau ini 4 pecahan. Bukan membandingkan, tapi kita lihat mana yang paling kecil. Sama. Basicnya adalah kita rubah penyebutnya ini, kita samakan semua KPK-nya. Nanti cari KPK-nya. Jadi kalau ini nanti semuanya sudah sama, bisa kita lihat penyebut yang pembilang yang di atasnya pasti berubah. KPK antara 2, 16, 32, dan 8. Kita cari ya. Pakai cara sisir, boleh. 2, 16, 32, 8. Kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 16 bagi 2, 8. 32 bagi 2, 16. 8 bagi 2, 4. Kita bagi lagi. 1 turun ke bawah. 8 dibagi 2, 4. 16 bagi 2, 8. 4 bagi 2, 2. Kita bagi lagi. Bagi 2 lagi ya, karena masih bisa. Ini turun 1. Yang ini 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Kita bagi lagi. Ini bagi 2 ya. Ini 1, 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Ini tetap turun 1. Nah,
terakhir ada lagi 1, itu dibagi 2-nya. Ini 1 tetap, ini 1 turun juga, ini 2 bagi 2, 1, ini 1. Nah, kita hitung. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. Berarti KPK-nya adalah 32. Kita ubah semua ya. Kita urutkan ke bawah. Ini 32. Yang ini nanti 32. Yang ini 32. Nah, ini yang sama ini. Dan yang terakhir yang 68 nanti ini juga kita ganti dengan 32. 32 kita untuk merubah atasnya ya. 32 dibagi 2. Itu dapatnya 16. 16 kali 1 yang ini. Itu adalah 16. Nah, sama ya cara yang pecahan yang ini juga sama. 32 bagi 16 dapatnya 2. 2 dikali 11, ini 22. Ini nggak usah dihitung karena sudah sama ya. Yang ini 32 bagi 8 itu adalah 4. 4 kali 6, 20. Nah, kita bisa lihat mana yang paling besar, paling kecil dulu ya, karena dipintanya ini kan yang paling kecil. Yang paling kecil lihat atasnya 3, ini berarti urutan yang pertama. Setelah itu ini urutan yang kedua 16. Urutan yang ketiga ini 22. Yang keempat adalah yang 24. Berarti kalau kita urutkan jawabannya adalah 3/32. Selanjutnya adalah 1/2. Yang ketiga adalah 16. Ini 11/16. Satu lagi yang terakhir adalah 6/8. Nah, itu urutannya. Kalau nanti dipinta soalnya paling terbesar ya berarti mulainya dari yang ini ya. Yang 24/32. Nah, kita lanjutkan ya ke soal yang nomor 4, masih tentang membandingkan. Tapi yang membandingkan ini ada gabungan macam-macam untuk pecahan ya. Ada pecahan campuran, ada bentuk persen, ada bentuk desimal, ada bentuk pecahan biasa yang tadi sudah kita bahas. Nah, gimana cara mengurutkannya ini? Kalau mau mengurutkan ya otomatis kan kita jenisnya harus sama dulu nih biar lebih gampang. Kalau yang awal tadi kan kita merubah semuanya menjadi pecahan biasa. Namanya pecahan biasa kan ya, pecahan biasa. Terus kita samakan bawahnya, angka yang di bawah penyebutnya itu. Nah, ini juga sama. Kita rubah semua. Boleh sih mau jadikan pecahan biasa, cuman di kali ini akan kakak bantu kalian merubahnya ke dalam bentuk desimal semua. Karena lebih gampang ke dalam bentuk desimal. Kita satu-satu dulu ya. Yang 3/4. Nah, yang 3/4 ini 31/4 kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah 4 dikali dengan 3 itu dapatnya 12. 12 ditambah dengan 1 berarti ini adalah 13. 13/4. Nah, gimana caranya ini biar jadi desimal? Boleh kalian pakai cara pembagian ke bawah. Pembagian ke bawah berarti 13 dibagi dengan 4 ya. Atau lebih gampang kalau kita yang bawahnya yang 4 ini kita rubah menjadi angka 10 atau 100 atau 1000. Kalau 10 nggak mungkin kan ya? Kemungkinan berarti jadikan 100. Berarti kalau mau jadi 100 yang 4 ini harus kita kalikan dengan 25. Nah, berarti nanti kan yang bawah gini ya, berarti jadi nanti 4 kali 25 itu 100. Nah, yang atas, kalau yang bawahnya dikali dengan 25, berarti yang atasnya juga harus dikali dengan 25. 13 dikali dengan 25, itu adalah 325. Nah, kalau udah seperti ini, pembagian dengan angka 6 mah gampang. Berarti angkanya geser komanya dari yang sebelah kanan 5 itu jadi di depan angka 2, berarti jadinya 3,25.
Nah, itu ya. Lanjut, yang 45%. Gimana yang 45%? Kalau persen itu artinya adalah per 100. Berarti kalau kita 45 dibagi dengan 100, tinggal geser komanya. Simpan di sini dulu ya, pensil kalian. Berarti geser ke kiri kalau pembagian. 1, 2. Nah, berarti komanya ada di sini. Berarti nolnya di depan. Berarti 45% adalah 0,45. Kita betulkan dulu tulisannya ya biar lebih rapi. Ini adalah 0,45. Lanjut, yang 0,5. Yang 0,5 nggak usah kita rubah lagi karena ini sudah desimal, berarti tetap 0,5. Nah, yang 2/7. Yang 2/7 kalau kita mau bawahnya rubah jadi kelipatan jadi 10 atau 100 atau 1000 mungkin susah. Lebih bagus kalau kita bagi aja langsung 2 dibagi 7. Boleh pakai pembagian carat ke bawah, boleh. 2 dibagi dengan 7. Nah, kalau yang sudah tahu 2/7 ya silahkan angkanya berapa nih kalau desimalnya. Caranya kalau nggak bisa nih kakak kasih caranya ya. Yang lain, 2 dibagi dengan 7 kan nggak bisa. Berarti pinjam 0. Kalau pinjam 0 berarti nanti nilainya ada 0, nah gitu. Baru kita bisa bagi 20 dibagi 7 paling mendekati itu adalah dapatnya 2. Nanti 2-nya dikalikan dengan 7 adalah 14. Oke, kita simpan di sini 14. Nah, terus kita selisihkan. 0 dikurangin 4 itu adalah 6. 2 dikurangin 1 sudah dipinjam tadi sama 0, berarti ini habiskan ya. 6 kita bagi dengan 7 nggak bisa, kita pinjam lagi 0. Baru boleh 60 bagi 7 dapatnya sekitar 7 kali 7 49, berarti masih bisa 8. 8-nya kita kalikan lagi dengan 7, nilainya adalah 56 ya, paling mendekati. Jangan 9, kalau 9 nanti 7 kali 9 berarti 63 kelebihan dong. Tadi 56, kita selisihkan lagi. 0 dikurangi 6, 10 pinjam 1, berarti di sini adalah 4. Ini habis. Cukup sampai sini, cukup sampai 0,28. Karena yang tadi yang nilainya juga ini di 2 angka di belakang koma, ini 2 angka belakang koma, ini sudah 1 angka belakang koma, cukup ini, berarti cukup sampai 0,28. Nah, gimana kita mau lihat mana yang paling besar, mana yang paling kecil? Lihat dulu angka di depan koma. Angka di depan koma yang 31/4 kan ini 3. Ini 0. Ini 0. Ini pun 0. Ya, berarti yang paling besar itu adalah 3. Berarti yang ini nomor 1 paling besar. Berarti yang jawaban pertama adalah urutannya 3, 1/4. Yang kedua, setelah itu kita lihat angka setelah koma. Berarti yang sebelah kanan koma. Kita lihat ini 2, ini 4, ini 5, ini 2. Berarti yang paling besar adalah yang 5. Berarti ini urutan yang nomor 2. Ini nomor 2-nya 5, berarti 0,5. Ya enggak? Yang kedua itu berarti yang ketiga ini. Yang 45% tadi, baru yang terakhir adalah 0,28. Berarti urutannya kalau kita tuliskan semua di sini adalah setelah 0,5 itu 45%, dan selanjutnya itu adalah 2/7. Itu ya, itu soal-soal mengenai membandingkan bilangan